mengenai berhenti bertanya kenapa Ustadz untuk menerima takdir dan menerima kehidupan. Tapi di sudut lain Ustadz, filsuf Islam seperti Al-Farabi, Ibnu Sina dan Al-Ghazali di Ihya Ulumuddin berawal dari bertanya kenapa Islam saat itu dipengaruhi oleh Helenistik atau Neoplatonisme dan Aritotelian. Jadi artinya Ustadz, kenapa itu tidak selalu untuk menerima takdir ya Ustadz? Mohon arahannya. Terima kasih. Bertanya kenapa itu metode yang tepat untuk belajar pelajaran. Bukan belajar menghadapi ujian. Makanya kalau kita sedang dalam pendidikan, baik itu formal atau yang non formal, kayak misalnya belajar tentang sebuah pemahaman, sebuah teori, sebuah pemikiran, itu emang bertanya kenapa, termasuk pemikiran Al-Ghazali, Ibnu Sina, Al-Farabi, Ibnu Qayyim dan seterusnya, Ibnu Jauzi, itu kan orang-orang pemikiran ya. Justru dengan bertanya kenapa umat begini, kenapa Islam jadi kayak gini, kenapa keadaan masyarakat jadi begini. Justru pertanyaan itu pertanyaan untuk membangun sebuah teori, membangun sebuah pemikiran atau persepsi. Dan emang udah tepat metodenya. Tapi untuk menghadapi ujian bukan dengan bertanya kenapa. Makanya emang bertanya kenapa itu bukan sesuatu yang salah. Cuman metode yang dipakai buat apa? Untuk belajar sebuah teori kah? Untuk belajar sebuah pemikiran kah? Atau untuk memahami hakikat hidup? Enggak. Kalau untuk memahami rahasia hidup, justru bukan bertanya kenapa, tapi belajar menerima. Tapi ini bisa agree, bisa enggak. Kenapa saya katakan demikian? Karena Allah tidak mengajarkannya kepada orang yang nanya. Dalam arti bukan nanya, tapi mempertanyakan. Allah kok saya? Allah apa maumu? Mempertanyakan ketentuan Allah, kebijaksanaan Allah. Itu enggak akan nemu jawabannya. Tapi begitu dia ridho, kayak Nabi Ayub ridho dengan sakitnya, Nabi Musa ridho dengan keterasingannya, Nabi Yusuf ridho dengan sama keterasingannya juga, maka akhirnya Allah fahamkan mereka hikmah-hikmah. Nabi Yusuf itu bahkan sejak awal udah Allah janjikan akan diajarkan hikmah-hikmah, tapi hikmah itu tidak diajarkan lewat mimpi. Mimpi cuma ngasih tahu sebuah rencana bahwa nanti akan ada bintang dan bulan bersujud kepada Yusuf, yaitu keluarganya akan ngikut kepada Yusuf. Tapi gimana cara untuk sampai ke sana? Tidak diajarkan dengan teori-teori, diajarkan dengan pengalaman. Dan pengalaman itu ujian. Ujian pertama apa? Dilempar ke dalam sumur. Ujian kedua apa? Difitnah sama seorang perempuan. Ujian ketiga apa? Ini yang gede-gedenya ya, masuk penjara kan gitu kan? Sampai akhirnya Nabi Yusuf belajar ini, belajar itu, belajar ini, belajar itu sampai ke puncak. Baru kemudian keluarganya datang bersama ayahnya untuk mengikut kepada beliau. Dan mereka happy ending.